Pemirsa, legenda di suatu tempat bisa menjadi cara agar tempat itu menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung di sana. Beberapa tempat memiliki legenda yang menyeramkan, namun tidak menghalangi para wisatawan untuk mengurungkan niatnya berkunjung. Bahkan ada yang semakin sering dikunjungi karena legendanya yang menyeramkan itu. Berikut 7 tempat di dunia yang memiliki legenda menyeramkan versi on the spot. Di New South Wales, Australia, ada sebuah rumah yang dulu dibangun oleh petani kaya. Petani tersebut menikahi seorang wanita yang ternyata sangat kejam dan memerintah dengan tangan besi. Konon sering terjadi penyiksaan terhadap pekerja di rumah tersebut, dan semuanya atas perintah Elizabeth, sang istri. Pada 14 Desember 1910, petani yang bernama Christopher Crowley ini meninggal karena penyakit jantung. Setelah kematian suaminya, Elizabeth kemudian mengubah sebuah ruangan di lantai atas rumahnya menjadi sebuah kapel dan mengurung diri di sana. Sejak kematian suaminya, wanita itu menghabiskan seluruh hidupnya dalam kapel tersebut dan hanya terlihat 2 kali keluar dari kapel sampai akhirnya ia meninggal karena usus buntu. Selama bertahun-tahun setelah kematian Elizabeth, tempat itu menjadi sebuah tempat yang paling berhantu di Australia. Sering sekali terlihat penampakan yang menyebabkan kecelakaan dan kematian yang mengerikan. Seorang pelayan pernah terjatuh dari balkon. Kemudian seorang wanita meninggal ketika melahirkan. Lalu pernah ada seorang pelayan yang mendorong seorang anak perempuan di tangga karena ada sesuatu yang mendorongnya. Dan kejadian yang paling mengerikan adalah seorang anak dengan keterbelakangan mental terbakar hingga tewas. Karena kejadian ini, Monte Cristo sering dikunjungi oleh paranormal untuk meneliti kegiatan supranatural di rumah ini. Terkenal yang memiliki legenda yang menyeramkan lainnya adalah Menara London. Menara ini pernah berfungsi menjadi sebuah penjara sejak tahun 1100. Pada saat itu banyak eksekusi pembunuhan dan penyiksaan yang terjadi di menara tersebut. Inilah yang menyebabkan timbulnya cerita-cerita hantu di Menara London. Legenda yang paling terkenal dari menara ini adalah legenda hantu Anne Boleyn, salah satu istri dari Raja Inggris Henry ke-8. Wanita yang menjadi Ratu Inggris sejak tahun 1533 hingga 1536 itu dihukum pancung di Menara London tahun 1536. Penampakan dikabarkan terlihat di berbagai kesempatan, seperti di Menara Hijau dan di Menara Kapel Royal. Legenda mengerikan lainnya yang berkaitan dengan Menara London adalah kematian Countess of Salisbury. Ada yang mengisahkan bahwa bangsawan ini dihukum mati tahun 1541 setelah ia didakwa terlibat dalam beberapa tindakan kriminal. Namun kebenaran tindakan kriminalnya masih diragukan sampai sekarang. Ketika Countess of Salisbury dibawa ke tempat penggantungan, ia sempat melawan dan lari dari selnya. Namun tetap saja, Countess of Salisbury tertangkap dan dipancung di tempat oleh para algojo. Upacara hukuman matinya konon diselenggarakan oleh roh-roh gentayangan Menara Hijau. Sebuah teater megah di Melbourne, Australia juga memiliki legenda yang menyeramkan. Teater itu adalah The Princess Theatre. Bangunan ini dulunya merupakan teater yang sering dijadikan tempat pertunjukan seni. Suatu hari, seorang penyanyi bariton Italia terjatuh ketika sedang menyanyi di atas panggung. Diduga karena serangan jantung, pria tersebut pun akhirnya meninggal di teater itu. Pria yang bernama Frederici ini konon sering mendatangi gedung teater ini ketika ada pagelaran seni yang sedang berlangsung. Pihak pengelola gedung pun akhirnya menyediakan sebuah kursi kosong pada salah satu kursi penonton jika ada pertunjukan. Kursi ini disediakan khusus bagi hantu Frederici yang datang menonton pertunjukan. Selanjutnya adalah Rainham Hall di Norfolk, Inggris. Bangunan tua ini dipercaya sebagai tempat bermukimnya sesosok hantu yang dikenal dengan nama The Brown Lady.
Hantu ini menjadi terkenal ketika dua fotografer, Kapten Proban dan Indra Shira, melihat penampakannya dalam foto mereka. Saat itu kamera sedang mengambil gambar tangga kayu bangunan tersebut. Dengan terkejut, kedua fotografer ini melihat sesosok wujud transparan yang melayang di atas tangga. Penampakan ini membuat gempar masyarakat setempat. Mereka meyakini bahwa penampakan Brown Lady di Rainham Hall itu adalah arwah dari Lady Dorothy, wanita yang hidup tahun 1600-an. Ia merupakan istri dari Charles Townshend, bangsawan Inggris yang memiliki temperamen yang buruk. Ketika Charles mencurigai Lady Dorothy berselingkuh dengan pria lain, ia pun mengurung Lady Dorothy di Rainham Hall, salah satu rumah miliknya. Lady Dorothy bahkan tidak diizinkan keluar untuk melihat anaknya. Wanita itu akhirnya menghabiskan sisa hidupnya di rumah yang sepi ini, sampai akhirnya ia meninggal karena cacar air. Kemunculan Brown Lady sebenarnya sudah ada sebelum peristiwa foto yang menangkap bayangannya itu. Seorang tentara, Mayor Loftus, mengaku pernah melihat penampakan sesosok perempuan bergaun coklat. Namun ketika didekati, perempuan itu langsung menghilang. Keesokan harinya, Mayor Loftus kembali mendatangi tempat tersebut, dan ia lagi-lagi melihat penampakan perempuan bergaun coklat. Area Whitechapel memang tidak terkesan menyeramkan. Namun daerah ini menjadi salah satu lokasi pembunuhan dari sang legenda Jack the Ripper yang hingga kini identitasnya masih menjadi misteri. Ada 5 orang wanita yang menjadi korban Jack the Ripper. Semuanya adalah wanita tuna susila miskin yang dibunuh pembunuh berdarah dingin itu. Pembunuhan dilakukan dalam waktu 4 bulan yang kemudian dikenal dengan istilah musim gugur penuh teror. 4 korban ditemukan di berbagai jalan dan lorong di sekitar Whitechapel dalam keadaan mengenaskan. Sementara korban kelima ditemukan di dalam sebuah rumah. Wilayah Whitechapel pun dipenuhi dengan cerita hantu Jack the Ripper yang suka gentayangan di jalan dan lokasi-lokasi yang dulu sering ia kunjungi. Tidak hanya itu, para korban pembunuhan Jack juga beberapa kali menampakkan diri dengan keadaan termutilasi secara mengerikan. Menara Eiffel merupakan salah satu bangunan yang paling diminati wisatawan dunia. Ikon kota Paris ini sering dianggap sebagai tempat yang romantis. Sehingga tidak jarang para pria melamar wanita yang dikasihinya dengan membawanya ke menara ini. Namun di balik sisi romantisnya, menara ini menyimpan cerita yang menyeramkan tentang sepasang kekasih yang sedang patah hati. Konon, ada sepasang kekasih ingin mengutarakan isi hatinya dan berjanji bertemu di puncak menara cinta ini. Tetapi maksud kedua insan ini ternyata berbeda. Sang wanita ingin memutuskan hubungan kasih yang selama ini mereka jalani. Sedangkan sang pria ingin melamar kekasihnya itu menjadi istrinya di kemudian hari. Ketika sang wanita mengutarakan isi hatinya, pria itu terkejut dan tidak siap menerima keputusan kekasihnya itu. Ia pun memberi kesempatan agar kekasihnya memikirkan ulang niatnya dan menerima lamarannya. Namun wanita tersebut tetap pada pendiriannya. Karena emosi, pria tersebut mendorong wanita yang dikasihinya itu hingga akhirnya wanita tersebut jatuh dari puncak menara Eiffel dan tewas seketika. Sejak saat itu, masyarakat yang berkunjung ke menara Eiffel sering mendengar teriakan misterius seorang wanita. Teriakan itu kadang diselingi oleh suara tertawa keras. Menara ini pun menjadi salah satu lokasi dengan kasus bunuh diri terbanyak. Sepanjang 60 tahun, ada 369 kasus bunuh diri yang terjadi di Menara Eiffel. Tempat berikutnya yang memiliki legenda yang menyeramkan adalah Istana Barry Pomeroy yang terletak di Devon Utara, Inggris. Istana ini dibangun di akhir abad ke-15 oleh keluarga Pomeroy yang memiliki lahan di sekitar istana itu sejak abad ke-11. Pada tahun 1547, keluarga ini mengalami kesulitan keuangan dan menjual tanah mereka kepada seorang bangsawan Edward Seymour. Istana ini kemudian dibiarkan begitu saja pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Ketika istana ini terbengkalai dan tidak terurus, muncul beberapa cerita legenda yang menyeramkan. Di antaranya kisah dua hantu perempuan yang diberi julukan Nyonya Putih dan Nyonya Biru. Nyonya Putih adalah roh Margaret Pomeroy yang mati kelaparan karena dipenjarakan di ruang bawah tanah oleh saudarinya yang cemburu.
Sedangkan Nyonya Biru tidak diketahui asal-usulnya. Dia selalu berusaha memikat orang supaya mengikutinya dan menjadi bagian dari para hantu di istana tersebut. Setelah tidak terurus selama lebih dari 100 tahun, pada abad ke-19, istana ini dibuka untuk tujuan wisata. Daya tarik pengunjung yang datang ke istana ini tentu saja karena legenda berhantu yang telah beredar. Pemirsa, itulah 7 tempat yang memiliki legenda menyeramkan di dunia, versi On The Spot. Kebanyakan legenda belum dipastikan kebenarannya. Hanya saja masyarakat menjadi percaya karena diceritakan dari mulut ke mulut.